Nah, untuk memenuhi tugas akhir semester atau final test pada mata kuliah perencanaan pengajaran, maka pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk itu, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati dengan NIM 21090250007. Saya mahasiswa program studi pendidikan akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Adapun indikator yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama konsep pembelajaran berbasis kompetensi, kemudian prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, dan yang ketiga manfaat pembelajaran berbasis kompetensi, dan yang terakhir yaitu rancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Orientasi pembelajaran dapat dibedakan atas pembelajaran berbasis materi dan pembelajaran berbasis kompetensi. Pada pembelajaran berbasis materi, yaitu penekanannya pembelajaran adalah pada materi apa yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajaran. Nah, sedangkan pada pembelajaran berbasis kompetensi, penekanan pembelajarannya adalah kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, konsep pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan rumusan kompetensi ini akan memandu pendidik dalam merencanakan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini diidentifikasi mengacu pada rumusan kompetensi. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran. Nah, rancangan kegiatan pembelajaran merupakan bagian penting yang turut menentukan tercapainya kompetensi seperti memilih model, pendekatan, strategi, dan metode yang tepat untuk tenaga pendidik memberikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah pengembangan penilaian. Nah, seorang peserta didik perlu mengukur apakah kompetensi yang dirumuskannya dapat dicapai oleh peserta didik ataukah tidak pada akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua pada indikator pencapaian yaitu saya akan membahas tentang prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, prinsip yang perlu kita ketahui adalah berpusat pada peserta didik agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Jadi peserta didik menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran itu tinggi. Nah, tugas seorang pendidik adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik untuk belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Kemudian dilakukan pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Jadi peserta didik ini memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan belajar yang beragam. Kemudian prinsip selanjutnya pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, menerapkan prinsip pembelajaran tuntas atau mystery learning sehingga tercapai ketuntasan yang ditetapkan. Prinsip kelima yaitu pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis,
kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang keenam, pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia, sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Dan prinsip yang terakhir yaitu peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Indikator selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi ini memiliki banyak manfaat, di antaranya akan meningkatkan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal. Selain itu, pembelajaran berbasis kompetensi akan memungkinkan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan kecepatan belajar peserta didik. Jadi, penerapan konsep dan prinsip yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat untuk yang pertama, menghindari duplikasi dalam pemberian materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Jadi, materi pembelajarannya itu harus benar-benar relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam mengajarkan suatu mata pelajaran. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Manfaat selanjutnya yaitu membantu mempermudah pelaksanaan akreditasi serta memperbaharui sistem evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Manfaat selanjutnya yaitu memperjelas komunikasi dengan peserta didik tentang tugas, kegiatan, dan pengalaman belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sistem sertifikasi, karena perumusan kompetensi yang lebih rinci dan spesifik, maka sekolah dapat mengeluarkan sertifikat atau transkrip yang menyatakan jenis dan aspek kompetensi yang ingin dicapai. Dan indikator yang terakhir yaitu rancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam merancang pembelajaran berbasis kompetensi. Langkah pertama yaitu spesifikasi asumsi atau preposisi yang mendasar. Jadi dalam program pembelajaran harus didasarkan pada asumsi yang jelas. Kemudian langkah kedua adalah mengidentifikasi kompetensi. Nah, dalam menyusun rencana pembelajaran perlu memperhatikan kompetensi dasar yang diajarkan untuk mengetahui keluasan dan kedalaman cakupan kemampuan dasar yang dapat digunakan dalam jaringan topik, tema, ataupun konsep. Langkah ketiga yaitu menggambarkan secara spesifik kompetensi. Contohnya seperti masalah target populasi, bagaimana konsep pelaksanaannya, hambatan-hambatan dalam program tersebut, waktu pelaksanaan program tersebut, dan parameter sumbernya. Langkah keempat yakni menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis asesmen. Hal ini sangat penting dalam pengembangan program pembelajaran karena digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu kompetensi. Langkah kelima yaitu pengelompokan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Pada langkah ini dilakukan penyusunan deskripsi logis program yang memuat kompetensi, minimal subkompetensi, dan bentuk asesmen. Langkah keenam yaitu desain strategi pembelajaran. Pada langkah ini biasanya pendidik diarahkan untuk membuat modul, yaitu seperangkat pengalaman yang dimaksud memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya. Setelah mendesain strategi pembelajaran, selanjutnya dilakukan pelaksanaan percobaan program tersebut. Dan langkah yang ke-9 yaitu menilai desain pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apakah pelaksanaan program tersebut telah lazim dan cocok untuk dikembangkan dan diberikan kepada peserta didik. Dan langkah yang terakhir yaitu memperbaiki program.
Pada langkah ini akan dilakukan evaluasi atau perbaikan mengenai program yang akan dilaksanakan agar dapat berjalan dengan maksimal. Nah, itulah dia beberapa materi yang telah saya paparkan mengenai perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi, yang dimulai dari konsepnya, bagaimana prinsipnya, apa saja manfaatnya, dan bagaimana cara menyusun rancangan-rancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.